Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara. Di penghujung akhir tahun ini kita jelaskan mengenai subtopik di dalam komunikasi data dan jaringan komputer, yakni tentang network performance. Ya, saudara-saudara, di dalam kita mengukur kualitas daripada jaringan, itu harus ada yang namanya quantity measurable, ya. Harus ada kuantitas yang terukur, yang itu bisa menjadi ukuran bagaimana kita menilai atau juga mengevaluasi performansi suatu jaringan atau kinerja jaringan. Jadi kinerja jaringan ini, saudara-saudara, atau network performance, itu menunjukkan kualitas dan efektivitas daripada jaringan. Jadi kualitasnya apa? Kualitasnya dan juga efektivitasnya, ya. Kualitas itu berarti jaringan ini mampu mengirimkan dan menerima data di dalam physical layer, ya, untuk diolah menjadi itu di dalam OSI layer gitu ya, sebagai data yang nanti akan disajikan kepada user seperti itu. Saudara-saudara, ini materi ini saya ambilkan dari webnya nilescure.com, ya, sangat simpel dan sangat lumayan bagus sehingga bisa kita jadikan sebagai materi yang bisa kita tunjukkan kepada Anda, ya. Jadi network performance atau kinerja jaringan ini adalah kualitas dan efektivitas data yang dikirimkan atau diterima oleh jaringan tadi itu, oleh semua klien dan juga semua host atau server seperti itu. Nah, karena ini menunjukkan kualitas, maka data itu seharusnya kalau kita bicara kualitas masalah data, berarti data itu bagus. Ya, data itu tidak ada yang rusak. Nah, rusaknya data itu bisa atau kualitas suatu data itu bisa kita ukur dengan namanya itu matriksnya, ya. Matriks data, ya. Matriks data itu bisa kita ukur dalam bentuk bandwidth, ya, atau throughput, ya, latensi, ya. Latensi itu nanti kita jelaskan, ya. Kemudian juga jitter dan error rate, ya. Jadi kalau Anda bekerja dalam bidang jaringan, Anda pasti mendapatkan itu software yang bisa melakukan monitoring, ya, terhadap traffic, ya, bandwidth, latensi, throughput, ya, jitter dan juga error rate seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini nanti akan kita jadikan sebagai bahan di dalam kita itu UAS, ya. Bagaimana kita mengukur network performance secara simulasi, ya. Nah, network performance, saudara-saudara, bisa kita ukur menjadi suatu sistem di dalam pengelolaan ilmu jaringan, ya. Namanya adalah KPI, ya. KPI jaringan ini gitu kan sangat penting kalau dirancang oleh network administrator atau juga network engineer gitu ya, agar eh, di dalam monitoringnya, ya, monitoring setiap waktu atau secara berkala itu dapatkan informasi performansi jaringan, ya. Jadi meliputi bandwidth-nya, apakah bandwidth itu naik turun, apakah stabil, apakah terjadi betul penurunan drastis, ya. Itu harus dipantau dan dimonitoring, ya, throughput-nya, ya. Kemudian latensi, jitter, packet loss dan yang lainnya juga. Kemudian juga setelah kita menentukan KPI daripada satu jaringan, maka kita membutuhkan satu tools, tools atau software yang digunakan untuk monitoring jaringan. Nah, ini banyak sekali itu vendor-vendor daripada software ya secara online, ya, untuk menawarkan network monitoring tools, ya. Ya, salah satunya adalah yang terkenal, ya, dari Cisco gitu kan, dan yang lainnya juga seperti itu. Kemudian pengujian jaringan, ya. Jadi pengujian jaringan juga sangat penting. Jaringan itu fisiknya ada karena dia ada physical layer-nya. Physical layer yang menggunakan berbagai macam platform. Apakah ini menggunakan local area network, ya, dalam bentuk kabel UTP atau RJ45, ya. Apakah ini menggunakan kabel koaksial? Apakah ini menggunakan fiber optik? Apakah ini menggunakan wireless? Apakah ini menggunakan live atau juga VLC, ya? Live fidelity atau juga visible live communication, ya. Macam-macam. Platformnya macam-macam. Ada Bluetooth, ya, ada menggunakan apa itu GSM channel gitu ya, dalam berbagai macam skema, ya, 3G, 4G, 5G hingga 6G dan seterusnya. Jadi tes jaringan ini sangat penting, ya. Tes jaringan ini melibatkan ilmu bidang lain, ya, ada ilmu itu, ada ilmu elektronika, ya, ada ilmu katakanlah ada ilmu telekomunikasi, ya, yang itu juga sangat mendukung kepada apa itu
bagaimana kita bisa mengukur suatu kualitas jaringan seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, jika kita tidak punya apa itu kerangka secara ini gitu kan, maka ini kita akan menjadi kerepotan ya. Jadi orang jaringan itu gitu kan akan kesulitan kalau dia sudah merancang jaringannya sudah benar ya, tapi dia tidak melakukan testing secara fisikalnya. Nah, ini akan jadi masalah. Akan jadi masalah kenapa? Karena ternyata yang bermasalah adalah physical layer-nya. Jadi physical layer ini betul saudara-saudara. Jadi apa itu di dalam ilmu jaringan ini gitu ya, itu semua sudah kita rancang sesuai dengan apa itu dengan konfigurasi arsitekturnya, ya topologinya, ya kemudian apa itu desa apa itu implementasi daripada TCP/IP ini udah benar semuanya, itu nggak ada yang salah. Tapi masalah jaringan adalah transmisi data atau sinyal ya di dalam suatu platform yang disebutkan tadi ya, maka di situ menjadi masalah. Ya, menjadi masalah karena physical layer ini gitu kan tergantung daripada kualitas propagasi gelombang elektromagnetik di berbagai macam media. Ya, ada di koaksial, di tembaga, ada di fiber optik, ada di gelombang radio di berbagai macam medium. Ya, itu semua adalah menimbulkan suatu masalah, masalah gitu kan, yang itu berujung kepada fluktuasi performansi jaringan. Nah, akhirnya apa saudara-saudara? Kita memerlukan suatu langkah keempat, namanya adalah analisis data. Jadi analisis data ini gitu kan, kita bisa mendapatkan tren data, ya tren data, bandwidth, throughput, jitter, paket error, latensi, itu semua bisa kita dapatkan, ya sehingga kita bisa analisa kira-kira ada masalah apa jaringan secara fisik atau juga secara konfigurasi di dalam itu network yang kita rancang seperti itu. Nah, saudara-saudara, eh, metrik ukuran daripada performa jaringan itu bisa kita ukur dalam bentuk bandwidth ya. Bandwidth itu adalah sebetulnya bisa kita terjemahkan sebagai pita frekuensi ya. Apakah bandwidthnya ini turun? Karena bandwidth itu berkaitan dengan kecepatan ya. Kecepatan dan efisiensi transmisi data. Sehingga apa sudah cara bandwidth ini harus kita jaga stabil ya. Bandwidth yang dialokasikan atau di-sharekan ke dalam jaringan harus kita jaga stabil. Jadi kalau Anda misalkan berlangganan internet dengan bandwidth sekian atau speed sekian, maka itu harus kita pastikan bandwidth itu stabil. Ya. Kemudian juga latensi. Latensi ini adalah bisa kita artikan sebagai delay, ya keterlambatan data. Data itu transmisi dari server kepada user atau klien. Karena di situ ada time processing, pengolahan sinyal, ya ada juga transmisi di dalam medium melalui berbagai macam platform yang di situ membutuhkan satu time travel ya, membutuhkan waktu untuk bertransmisi ya data. Maka di situ ada keterlambatan data. Nah, latensi ini sangat penting karena apa? Latensi ini menjadi ukuran performansi jaringan. Jadi harus kita ukur latensi ini. Nah, latensi ini berbagai macam aplikasi atau juga vendor-vendor aplikasi sudah membuat satu standar agar nanti dia tidak disalahkan. Tidak disalahkan bahwa software atau aplikasi ini akan berjalan dengan bagus, sempurna, jika latensinya adalah sekian milidetik. Ya. Latensi ini rata-rata dalam ukuran milidetik. Ya. Jadi mereka menjual softwarenya jangan sampai disalahkan oleh pengguna. Karena apa? Karena di situ ada syarat latensi, ya keterlambatan data yang harus dipenuhi seperti itu. Nah, latensi ini saudara-saudara variabel yang sangat sulit dikontrol, sangat sulit dikendalikan. Kenapa? Karena tergantung daripada kualitas jaringan. Apakah jaringan fiber optik, apakah juga jaringannya wireless, apakah juga jaringan satelit, ya. Itu semuanya itu kan ada masalah semua, ya. Ada masalah semua yang itu tidak mudah untuk dikendalikan, ya. Kemudian sudah ada juga network traffic ya. Network traffic ini adalah lalu lintas data yang dihasilkan dari aktivitas antara host server dengan klien atau user. Jadi trafficnya itu bisa kita cek ya. Jadi komunikasi antara downlink dengan uplink itu bisa kita cek semuanya kalau dalam wireless ya seperti itu. Kemudian juga network configuration ya. Network configuration ini sangat penting ya, sangat penting agar kita bisa mengoptimalkan gitu kan itu lintasan data. Lintasan data ini merambat dari mana ke mana gitu kan, di mana ada masalah itu harus penting supaya kita bisa melakukan tracing ya, tracking jika ada suatu masalah di dalam suatu jaringan ya.
Physical infrastructure tadi ya, pasti ya kita jaringan itu pasti terhubung antara host atau server dengan klien yang itu terhubung secara kompleks ya dalam bentuk topologi jaringan ya, sehingga bisa kita cek secara atau rutin ya. Kita bisa periksa secara rutin ya. Kemudian adalah network security. Ini juga sangat penting ya. Network security ini harus kita pasang di dalam server atau host ya kan, agar tidak terjadi yang namanya berbagai macam threat ya. Ada DDoS attack, denial DOS attack ya. Di situ yang sangat berbahaya gitu kan bagi jaringan ya. Dan juga berbagai macam isu-isu di dalam cyber security yang saat ini lagi marak ya, mengenai intrusi ya, betul terhadap jaringan ya, dan seterusnya ya. Kemudian juga ada environmental factors ya. Environmental factors ini saudara-saudara gitu kan, pengaruh lingkungan ya. Pengaruh lingkungan itu sangat penting ya. Kenapa harus kita rancang juga ya. Jadi server karena dia adalah sebagai betul host komputer ya yang melayani uh, klien setiap saat, ini harus kita jaga. Nah, cara jaganya berbagai macam ya. Nomor satu adalah kestabilan daya listrik. Karena server ini nggak boleh dia listriknya mati. Kalau listriknya mati, nah, servernya ikut mati. Kalau servernya ikut mati, pelayanan berhenti. Nah, itu salah satu contoh ya, environmental factor yang harus dirancang. Sehingga apa? Server-server data storage atau itu ruangan-ruangan server ini sudah dirancang mulai dari kestabilan suhu, kestabilan listrik, kestabilan mekanik ya. Dia tidak boleh kena gempa. Misalkan Indonesia ini sering gempa ya kan, akhirnya gedungnya roboh, wah itu wassalam ruangan server kalau misalkan tidak tahan gempa ya. Jadi environmental factor ini juga dirancang ya, mulai dari kestabilan vibrasi getaran ya akibat gempa, kestabilan listrik supply ya, kestabilan suhu ya, karena kita tahu bahwa itu server-server yang sangat berkualitas itu dirancang agar suhunya stabil ya, menggunakan suhu yang sangat dingin sekali ya, karena dia overheating ya, karena server ini merupakan komputer yang melayani user ya kan, dia bekerja secara terus menerus ya kan, maka dia overheating ya, baik dari semuanya ya, tapi itu microprosesornya ya, kemudian juga RAM-nya juga ya, kemudian grafik card-nya ya kan. Komponen-komponen elektronik itu terjadi namanya heating, pemanasan. Yang pemanasan harus diredam. Ya, pemanasan itu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa diredam, bisa didisipasikan ke yang lain ya, sehingga ruangan server itu juga dirancang memenuhi standar ya seperti itu ya. Kemudian juga service provider ini juga harus dilakukan ya. Jadi Anda sebagai perancang jaringan atau sebagai network administrator harus bisa merancang jaringannya, merancang komunikasi yang baik dengan ISP ya, agar Anda itu tidak jadi masalah ya. Nah, kemudian saudara-saudara, itu ukuran daripada jaringan ya atau metrik jaringan itu sebagai indikasi daripada quality of service ya atau kualitas layanan, itu bisa kita ukur dalam bentuk bandwidth ya. Bandwidth adalah volume data yang diterima di dalam jaringan ya, volumenya dalam satuan itu Mbps, Gbps, bahkan juga sampai ke terabit per second ya. Yang kedua adalah throughput. Throughput ini adalah kuantitas aktual ya dari suatu data ya. Jadi actual quantity of the data ya yang berhasil ditransferkan dari satu poin ke poin yang lain ya. Jadi ukuran daripada kuantitas aktual data ya. Bandwidth-nya besar, berarti indikasinya juga throughput-nya juga semakin besar seharusnya. Kok nggak bisa throughput-nya besar? Nah, berarti ada masalah ya. Jadi throughput itu adalah aktual transfer data antar setiap unit di dalam jaringan ya. Latensi itu adalah keterlambatan di dalam mengirimkan data dari satu titik ke titik yang lain, dan itu dipengaruhi oleh dua hal rata-rata ya, atau juga bisa tiga ya. Pertama adalah time signal processing ya. Jadi sinyal data yang kita kirimkan dalam bentuk sinyal listrik atau sinyal elektromagnetik itu butuh waktu untuk mengkonversinya, untuk memprosesnya ya di physical layer ya. Itu butuh waktu. Yang waktunya itu gitu kan, dan karena data yang diolah besar ya membutuhkan waktu yang sangat juga nggak itu nggak mudah ya. Ya harus diolah dengan cepat ya. Sehingga apa, server-server itu pasti dilengkapi dengan prosesor-prosesor yang sangat kapasitas yang sangat besar sekali ya. Dan juga kapasitas memorinya.
Kemudian saudara-saudara juga dipengaruhi oleh katakanlah transmisi sinyal, ya. Transmisi sinyal ini bisa antar negara, antar benua, itu juga membutuhkan waktu, ya. Waktu yang dikirimkan untuk sampai ke kita itu butuh waktu. Nah, waktu perambatan sinyal di dalam platform ini, gitu kan, itulah mengakibatkan juga keterlambatan data. Yang ketiga adalah dari satu adalah time processing, dua adalah time transmission, yang ketiga adalah adanya gangguan. Ya, gangguan ini juga sama mengakibatkan latensi, gangguan di dalam transmisi sinyal seperti itu. Nah, jitter ini adalah variasi latensi. Latensi itu nggak stabil. Variasi itu naik turun, ya. Keterlambatan data itu naik turun, kadang cepat, kadang lambat, kadang cepat, kadang lambat. Dan variasinya itu bisa kita ukur dalam bentuk latensi. Jadi latensi itu, jitter, ya. Jitter ini menunjukkan kualitas daripada keterlambatan data, ya. Jadi kalau jitternya kecil, berarti variasi latensi kecil. Berarti betul relatif jaringan ini stabil. Kalau besar, berarti latensi ini bermasalah. Di mana? Di tiga titik tadi itu. Di time signal processing, di time transmission, atau di gangguan transmisi. Gitu ya. Kemudian paket loss. Paket loss ini adalah data yang dikirimkan di dalam jaringan itu dalam bentuk paket. Ya, paketnya itu ibaratnya adalah amplopnya, ya. Apakah paketnya ini bermasalah? Ya, paket data ini. Sehingga bisa kita ukur dalam bentuk paket loss, ya. Dari situ kita mendapatkan ukuran bit error rate, ya. Di dalam paket data itu berapa bit yang mengalami kerusakan. Itu kita sebut sebagai bit error rate, ya. Kemudian RTT, ya, round trip time, ya. Round trip time ini adalah perjalanan suatu paket data yang dikirimkan dari sumber ke destinasi ke tujuan balik lagi ke sumbernya. Round trip time, ya, waktu timbal balik, waktu berangkat dan waktu pulang. Nah, juga menunjukkan kualitas daripada atau metrik daripada eh, kinerja jaringan. Kemudian juga network availability, ya. Berapa kali, ya. Jadi network availability ini ada bisa kita nyatakan sebagai presentasi, ya kan, presentasi daripada normal activity, ya. Jadi presentasi network normal activity itu artinya apa? Jaringan tidak boleh down, ya. Jadi berapa kali down itu bisa kita ukur dalam bentuk presentasi, ya, atau persentase, ya, secara waktu. Jadi berapa kali down, nah itu mengurangi daripada normal activity, ya. Secara normal berarti kan jaringan itu harus dirancang terkoneksi terus setiap waktu. Berapa kali down? Nah, itulah yang disebut sebagai network availability. Nah, itu sudah sore, ya. Jadi dengan cara seperti itu kita akan bisa mendapatkan ukuran, ya, bagaimana kita menganalisa kinerja jaringan, ya. Ada pertanyaan saudara? Silakan. Halo? Ya, halo. Oke, ini nanti akan saya unggah di YouTube, ya, dan channel itu, dan akan saya itu unggah di LMS juga, ya. Jadi nanti bisa bertanya di dalam forum LMS, ya. Terima kasih saudara-saudara atas waktu Anda, ya. Sampai kita ketemu lagi minggu depan di Vicon, ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.